Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita membahas PPG bagi guru tertentu, sertifikasi pendidik. Ini eh, di modul 3 mengenai pengantar pendidik kebutuhan khusus. Keragaman peserta pendidik dan pendidikan inklusif. Di sini topik yang pertama dulu, keragaman peserta didik dan materi tidak yang aksi nyata. Apakah implementasi lebih bernilai daripada teori? Nah, ini ada aksi nyata. Ada 3 pertanyaan yang harus diisi. Seperti biasa kita download dulu, lalu masukkan ke Google Drive. Ini dikonvert dulu ke Word. Hasil download ini dikonvert dulu ke Word, masukin ke Google Drive. Nah, sebelum kita membahas aksi nyata apakah implementasi lebih bernilai daripada teori, jangan lupa klik subscribe dan tekan loncengnya. Jangan lupa like dan komen. Oke, terima kasih. Nah, aksi nyata apakah implementasi lebih bernilai daripada teori? Pada akhir pembelajaran topik tentang keberagaman pendidik, peserta didik, dan akomodasi yang layak dalam pembelajaran, rancang ringkasan berupa poster, mid, atau infografis atau notulen kreatif. Berikut mari kita refleksikan pembelajaran terkait keberagaman peserta didik dan akomodasi yang layak. Ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama dulu. Pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep keberagaman peserta didik dan akomodasi yang layak? Nah, jadi pemahaman baru apa yang Bapak Ibu dapatkan gitu kan setelah mempelajari keberagaman peserta didik dan akomodasi yang layak. Nah, ini jawaban versi saya. Setelah mempelajari konsep keberagaman peserta didik dan akomodasi yang layak, saya memahami bahwa keberagaman peserta didik memerlukan pendekatan yang fleksibel dalam akomodasi agar setiap individu dapat belajar dengan efektif. Lalu menyediakan berbagai jenis dukungan dan penyesuaian metode pengajaran sesuai kebutuhan spesifik peserta didik adalah kunci menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan adil. Gitu. Jadi yang saya pelajari itu harus memerlukan pendekatan yang fleksibel itu agar setiap individu dapat belajar dengan efektif. Dan jangan lupa juga menyediakan berbagai jenis dukungan dan penyesuaian metode pengajaran. Itu kuncinya untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan adil. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimanakah dari konsep keberagaman peserta didik yang paling menantang? Nah, menurut Bapak Ibu, bagian mana yang konsep keberagaman peserta didik yang menantang? Nah, ini menurut saya nih, menilai pemahaman peserta didik dengan cara adil dan sesuai kebutuhan mereka bisa jadi rumit. Nah, ini tantangan saya itu memahami
penilaian pemahaman peserta didik secara adil dan kebutuhan mereka bisa jadi rumit. Jadi banyak keberagamannya. Jadi yang paling menantang itu menilai pemahaman peserta didik secara adil gitu. Serta peserta didik dengan disabilitas belajar mungkin perlu bentuk penilaian yang berbeda dan format ujian standar. Nah, emang tantangannya juga serta peserta didik dengan disabilitas mungkin memerlukan bentuk penilaian yang berbeda. Nah, ini tantangan saya dalam keberagaman pendidik. Pertama, menilai pemahaman peserta didik secara adil. Karena berbagai keragaman, jadi harus secara adil menilainya. Lalu, peserta didik dengan disabilitas belajar mungkin memerlukan bentuk penilaian yang berbeda. Jadi, kalau misalkan ada siswa disabilitas, itu penilaiannya berbeda juga gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, hal-hal lain apa yang ingin Anda pelajari lagi terkait keberagaman peserta didik dan akomodasi yang layak. Jadi setelah mempelajari keberagaman peserta didik dan akomodasi yang layak, apa yang ingin Anda pelajari lagi gitu kan? Mungkin lebih mendalam lah ya. Nah, ini jawaban saya. Saya ingin mempelajari lebih dalam tentang strategi terbaik untuk mengintegrasikan teknologi dalam mendukung keberagaman peserta didik dan bagaimana mengukur efektivitas akomodasi dalam konteks yang berbeda. Selain itu, saya juga tertarik memahami cara mengatasi tantangan budaya sosial dan dalam mengimplementasikan akomodasi yang layak. Itu yang nomor 3 tuh hal apa yang ingin Anda pelajari. Jadi hal apa Bapak Ibu pelajari lagi tentang keberagaman peserta didik dan akomodasi yang layak. Nah, kalau jawaban saya itu, saya ingin mempelajari strategi terbaik untuk mengintegrasikan teknologi gitu dalam mendukung keberagaman peserta didik dan bagaimana mengukur efektivitas akomodasi dalam konteks yang berbeda. Jadi mengintegrasikan teknologi dan bagaimana mengukurnya gitu, mengukur efektivitas akomodasi dalam konteks yang berbeda. Selain itu juga, saya juga tertarik untuk memahami cara mengatasi tantangan budaya dan sosial dalam implementasi akomodasi yang layak. Nah, itu nomor 3. Jadi, cara mengatasi tantangan budaya dan sosial dalam implementasi akomodasi yang layak. Itu yang saya bisa jawab. Jadi di sini aksi nyata apakah implementasi lebih menilai daripada teori? Di sini ada 3 pertanyaan yang sudah saya isi. Untuk materi kali ini cukup sekian. Untuk video yang lainnya bisa dilihat di channel ini, Guruku Mengajar. Dan jangan lupa klik subscribe dan klik loncengnya, like, komen, dan